kontroversial. Alur ceritanya mungkin bersifat subjektif dan belum dikonfirmasi secara ilmiah. Jika merasa di luar jangkauan kognitif Anda, anggap saja sebagai sebuah cerita. Terima kasih. Salam pemirsa. Mari bersama mata ketiga kita jelajahi misteri dunia. Pada 17 Juli 2015 lalu, polisi California menemukan sesosok mayat yang sudah membusuk di dalam sebuah SUV yang ditinggalkan. Untuk memastikan identitas mayat tersebut, polisi melakukan otopsi pada mayat. Namun polisi menemukan sesuatu yang ganjil seiring dengan penyelidikan lebih lanjut atas kasus tersebut. Menurut penuturan tunangan almarhum, selama ini pria itu selalu menyembunyikan rahasia tentang dirinya, yaitu identitas aslinya yang sebenarnya adalah alien hybrid. Banyak orang merasa ganjil dengan pernyataannya, tetapi seiring munculnya bukti lain, orang-orang pun mulai mencermati teori alien hybrid. Lalu bukti seperti apa yang ditemukan pada sosok alien hybrid ini? Dan apakah alien hybrid itu benar-benar ada? Waktu kita tarik ke tanggal 17 Juli 2015 pukul 5 petang waktu setempat. Ketika itu polisi menemukan sesosok mayat laki-laki yang telah membusuk di sekitar lingkungan perumahan mewah di Pacific Palisades. Pacific Palisades adalah lingkungan perumahan mewah yang terletak di antara pegunungan Santa Monica dan Samudra Pasifik. Dari serangkaian penyelidikan terkait, almarhum diidentifikasi sebagai Jeffrey Luss, usia 60 tahun. Seiring dengan penyelidikan itu, polisi Los Angeles menemukan lebih dari 1.200 pucuk senjata senilai 5 juta dolar AS atau sekitar 71,5 miliar kurs sekarang dan 7 ton amunisi di rumahnya. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah kendaraan militer atas nama Jeffrey dan uang tunai 230.000 dolar AS. Yang lebih mengejutkan lagi, tunangan almarhum pernah mengatakan kepada polisi dengan serius bahwa Jeffrey mengaku sebagai alien hybrid yang bekerja secara rahasia untuk pemerintah. Polisi pun dibuat terkejut dengan ceritanya. Bersamaan dengan itu, hasil otopsi pun keluar. Kita tahu bahwa sidik jari adalah jaringan kulit tubuh manusia yang terakhir mengalami proses dekomposisi. Tetapi yang mengejutkan adalah tidak ditemukan sidik jari apapun pada almarhum Jeffrey. Dengan kata lain, Jeffrey adalah sosok manusia yang tidak memiliki sidik jari. Selain itu, polisi juga tidak menemukan sosok orang seperti itu di database DNA dan catatan gigi. Ditambah mengapa dia memiliki begitu banyak senjata. Dari mana uang sebanyak itu? Semua ini seakan membuktikan bahwa ia memiliki identitas yang tidak biasa. Tapi apakah ia adalah makhluk hibrida dari alien dan manusia? Mari kita telusuri lebih lanjut. Dalam komunitas penelitian UFO, ada banyak kontroversi tentang kisah Jeffrey. Ada yang pernah mengisyaratkan bahwa ayah Jeffrey mungkin pernah terlibat dalam penyelidikan insiden Roswell, yaitu insiden UFO yang terjadi di New Mexico pada tahun 1947 dan masih menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga kini. Selain itu, ada yang dengan berani berspekulasi bahwa ayah Jeffrey mungkin seorang ilmuwan dan mungkin diutus untuk menyelidiki insiden UFO alien. Jadi tidak tertutup kemungkinan pada saat itulah gen ayahnya ditanamkan ke dalam kumpulan gen spesies mereka oleh alien. Dugaan ini terdengar sangat berlebihan, bukan? Tapi itu jelas bukan tanpa dasar. Ilmuwan Francis Crick yang meraih hadiah Nobel kedokteran pada tahun 1962 mengatakan bahwa manusia diciptakan oleh makhluk luar angkasa. Ilmuwan ini adalah penemu struktur helix ganda DNA. Dalam bukunya yang terbit tahun 1993, Live Itself, Its Origin and Nature, dia mengatakan bahwa urutan genetik kita sangat kompleks. Ini tidak terjadi secara kebetulan, tapi diciptakan oleh spesies yang lebih maju di luar bumi. DNA kita memiliki kemampuan yang kuat untuk mereplikasi diri dan rasio kemungkinan terjadinya kesalahan itu sangat kecil. DNA adalah vektor terbaik bagi pencipta dari luar angkasa untuk menyimpan informasi saat merancang manusia. Sebenarnya, banyak orang yang mengaku pernah diculik oleh alien, juga ada yang pernah menyaksikan hibrida alien manusia. Tapi laporan-laporan ini terbukti palsu dan hanya khayalan ataupun hanya untuk mencari sensasi dan pamor. Namun ada beberapa laporan yang meyakinkan kita bahwa kejadian itu benar-benar pernah terjadi. Salah satunya adalah laporan dari pasangan suami istri asal Amerika bernama Bernie Hill dan Betty Hill. Ya, susu habis.
September 1961, pasangan suami istri Bernie dan Betty Hale mengaku bahwa mereka telah diculik oleh alien yang telah mengikuti mereka di pinggiran kota New Hampshire, Amerika Serikat. Alien tersebut mengikuti mereka dengan menggunakan UFO, Unidentified Flying Object, yang mengeluarkan cahaya warna-warni. Uniknya, laporan ini didukung oleh pernyataan jika benda yang tidak diketahui itu terlihat di radar dari landasan udara militer Amerika Serikat. UFO itu dikatakan oleh Bernie dan Betty Hale diterbangkan oleh sesosok makhluk berbentuk manusia yang mengenakan pakaian serba hitam serta menggunakan jubah berwarna hitam juga. Pasangan Bernie dan Betty sempat berusaha untuk melarikan diri, namun usaha mereka untuk melarikan diri gagal karena mereka dibuat pingsan oleh semacam kekuatan yang tidak dikenal. Kekuatan tak dikenal itu mengeluarkan nada yang beraturan dan menghasilkan getaran yang tidak biasa. 2 jam kemudian, nada yang sama terjadi dan membangunkan pasangan ini, namun mereka berada di lokasi yang berbeda dari lokasi mereka saat diculik. Mereka pindah sekitar 56 km dari lokasi awal. Mereka terbangun dengan pakaian yang sobek dan jam tangan mereka berhenti bekerja. Dengan menggunakan hipnosis, mereka berdua mengatakan bahwa mereka telah diperiksa secara medis oleh makhluk dengan mata yang mengerikan. Setelah itu mereka dapat menggambar peta bintang yang terdapat di UFO itu. Entah benar atau tidaknya laporan ini, namun banyak bukti yang mendukung kebenaran dari laporan pasangan suami istri ini. Selain itu, penampakan yang terdapat di radar landasan udara militer Amerika juga memperkuat kesaksian mereka berdua. Dan bukti bahwa mereka mampu menggambar peta bintang juga menjadi salah satu bukti kuat akan penculikan yang terjadi. Kejadian yang dialami Betty dan Bernie adalah kasus penculikan alien pertama yang tercatat di zaman modern. Selain peristiwa yang dialami Bernie dan Betty, juga masih banyak kasus serupa. Seperti misalnya Kim Karsberg, seorang fotografer wanita pernah berbagi pengalaman mengerikannya diculik oleh alien. Pada malam kejadian itu, dia menginap di sebuah hotel tepi laut di Pacific Palisades. Seperti yang disebutkan di awal video, Pacific Palisades adalah lokasi tempat ditemukannya sosok mayat alien hybrid yang misterius. Ini mungkin kebetulan yang ajaib. Kita kembali lagi pada kejadian yang dialami fotografer Kim. Ketika dia berjalan ke sisi jendela hotel, tiba-tiba dia melihat UFO yang bercahaya dari kejauhan di permukaan laut. Dia sangat yakin bahwa itu bukan kapal atau bintang, tetapi tak lama kemudian UFO lenyap entah kemana. Kemudian Kim pun pergi tidur seperti biasa. Tapi tak disangka, ketika dia bangun di tengah malam, dia terkejut mendapati dirinya tidak lagi berada di tempat tidur. Tak lama kemudian Kim merasa sekujur tubuhnya lumpuh, sementara di depannya tampak beberapa makhluk abu-abu putih setinggi sekitar 1 meter, dengan kepala besar dan mata hitam. Dan detik berikutnya terjadilah sesuatu yang mengerikan. Saya pikir DNA saya diambil. I was being used for my DNA. Mereka menyatukan sel telur saya dengan sperma seseorang dan DNA mereka sendiri untuk menciptakan alien hybrid. From my eggs, someone else's sperm, and combining it with their DNA and theirs, they were creating hybrid children. Tubuh saya ditanamkan sesosok janin alien. Mereka menanamkan janin itu di tubuh saya selama beberapa minggu. I would be implanted with an alien fetus, and they would leave the fetus in my body for a few months. Kemudian mengeluarkan janin itu benar-benar mengerikan. Tutur Kim Karsberg mengenang kejadian itu. Then they would bring me back again later, and then they would remove it. It was horrific. It was terrifying. Pengalaman yang digambarkan oleh Kim itu memang mengerikan. Selain Kim, banyak korban penculikan lainnya mengisahkan penculikan yang mereka alami dan dibawa ke pesawat ruang angkasa oleh alien abu-abu. Kemudian alien melakukan eksperimen pada mereka dan membuat mereka mengandung alien hybrid. Sampai di sini, mungkin ada yang menganggap cerita ini terlalu berlebihan karena sulit dicerna akal sehat. Tetapi menurut beberapa peneliti, jika ada yang berkata seperti ini, kita bisa menganggapnya berbohong. Namun jika ada banyak orang di seluruh dunia yang memiliki pengalaman serupa, bukankah ada sebagian fakta di dalamnya? Terkait apakah manusia dan alien dapat digabungkan, selain peraih Nobel Francis Crick, juga ada beberapa ilmuwan yang menemukan hal terkait. Misalnya hasil temuan John Hawkes, ahli paleontropologi di University of Wisconsin-Madison, yang telah melakukan analisis secara komprehensif terhadap DNA manusia ribuan tahun lalu dengan DNA manusia sekarang.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 7% dari genom kita yang unik dan tidak dimiliki nenek moyang kita. Dr. Hawkes menemukan bahwa laju DNA manusia telah berevolusi lebih dari 100 kali lipat dalam 5.000 tahun terakhir dengan menggambar genom manusia. Situasi ini muncul untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia. Terkait fakta ini, beberapa ilmuwan mengemukakan dugaan hibrida antara alien dan manusia. Mereka berpikir bahwa pada suatu masa 5.000 tahun yang lalu, alien mungkin telah melakukan persilangan dengan penduduk bumi ketika itu. Akibatnya struktur DNA manusia mengalami perubahan ekstrim. Namun banyak yang tidak dapat menerimanya karena dugaan ini terlalu berani. Tetapi jika kita membuka pemikiran kita akan menemukan bahwa sejak zaman kuno, ada fenomena unik persilangan manusia dengan dewa dalam berbagai mitologi di dunia. Catatan paling awal dalam buku kuno Tiongkok tentang Fuxi dan saudara perempuannya Nua, yakni salah satu dari 3 maharaja Tiongkok kuno. Bersama dengan Nua dihormati sebagai leluhur dari manusia, dan dalam legenda diceritakan sama seperti Nua, bagian bawah badannya berbentuk ular. Reptil jenis ini tidak hanya dalam sejarah Tiongkok kuno, tapi ada catatan serupa dalam buku-buku kuno di seluruh dunia, misalnya di Jepang, Yunani, dan Amerika Selatan. Pertanyaannya, mungkinkah pada zaman dahulu orang-orang dan reptil ini atau spesies makhluk hibrida lainnya bukan merupakan imajinasi orang-orang, tetapi memang sudah ada sejak dulu? Jika tidak, mengapa di negara dan budaya yang tidak sama bisa begitu kebetulan menggambarkan dan mencatat spesies reptilia yang sama sejak dulu? Sementara itu, sebagian besar orang menjelaskan fenomena semacam ini dari sudut pandang agama dan budaya. Tetapi jika ditilik dari perspektif lain, bisa jadi ribuan tahun yang lalu manusia mungkin pernah bertemu alien dan bahkan pernah hidup bersama, atau mungkin kita memang diciptakan oleh makhluk yang lebih tinggi. Bagaimana menurut teman-teman? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.